Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Masih di turnamen online Champion Chess Tour 2022 seri pamungkas, seri final, yang sudah memainkan match day ketiga yang berakhir tadi pagi kawan. Match day ketiga ini berlangsung cukup cepat tanpa memainkan game keempat kawan. Karena kenapa? Karena pada game ketiga para pemenang sudah unggul atas lawan-lawannya kawan. Wesley So ini unggul dengan 2 kali kemenangan dan 1 kali remis kawan. Tanpa memainkan game keempat pun Wesley So unggul atas Arjun Erigaisi. Begitu juga dengan Magnus Carlsen kawan, unggul atas Mamedyarov dengan kemenangan langsung 3 game kawan. Dan tidak memainkan game keempatnya juga. Sama Jan-Christoph Duda melawan Anish Giri pun mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali remis. Game keempat tidak dilanjut. Begitu juga dengan Pragnananda ini kawan, menghajar Lee Kwang Lim 3-0 langsung. Sementara posisi Magnus dan Duda ini tetap seperti kemarin kawan, memperoleh poin penuh dan mempuncaki klasemen berbagi posisi kawan. Sedangkan yang posisi buncit ya tentu saja Arjun Erigaisi. Sementara ini tabelnya tak perlu saya tampilkan kawan, insya Allah nanti sore saya akan tampilkan tabelnya. Karena pagi-pagi seperti ini admin dari website chess24.com belum update masalah posisi klasemen. Dan untuk game yang akan kita ulas, saya dahulukan biasanya Magnus Carlsen kawan, tapi tidak kali ini. Saya akan berikan permainan yang sangat cantik kawan, kombi-kombi dari Jan-Christoph Duda, sangat menarik. Oke, langsung kita ke permainannya kawan. Game yang saya pilih ini merupakan game ketiga mereka, di mana Jan-Christoph Duda pegang putih mengawali dengan pion D4. Kuda F6, langkah-langkahnya cukup standar kawan. Kalian sangat sering melihat langkah-langkah seperti ini di video channel ini kawan. Pasti kalian sudah hafal, tak perlu saya jelaskan satu persatu. Jika ada kawan-kawan yang baru belajar, untuk sementara ini kawan-kawan hafalkan dulu saja langkah-langkah kedua pemain ini. Dalam tahap pembukaan ini, langkah-langkah mereka ini merupakan langkah-langkah pilihan utama kawan. Kuda C3 setelah Queen's Gambit decline tadi kawan, berubah ke bentuk Ragozin Defense kawan. Gajah B4, Ragozin Defense. Pressure kuda diikuti langkah kuda pressure kuda yang ada di petak C3 nanti. Di sini pion C pukul, pion D5 diambil balik oleh pion E. Tetap untuk kontrol petak-petak terang ini kawan, untuk kontrol petak pusat sangat penting. Dan di sini pilihan utamanya adalah gajah G5 kawan, yang paling banyak dimainkan pada game-game sebelumnya, atau menteri keluar ke peta A4 memaksa kuda ke C6 untuk mempertahankan raja ataupun gajahnya. Atau jika kalian ingin bermain dengan gajah ke F4, ada beberapa juga kawan yang memainkan langkah seperti ini. Tapi pilihan utamanya adalah gajah G5, pilihan juga dari Jan-Christoph Duda. Kuda B berkembang ke petak D7 ataupun juga pion H6 untuk mengusir gajah atau bahkan melakukan rokade juga bisa jadi pilihan. Dua pilihan terkuat adalah kuda berkembang ke D7 dan pion H6 kawan. Anish Giri memilih kuda B ke D7 dan pion E3 ataupun menteri ke petak C2 merupakan beberapa pilihan dari putih. Di langkah berikutnya benteng C1 juga merupakan salah satu pilihan terbaik. Benteng C1 pilihan Jan-Christoph Duda, dan di sini barulah pion H6. Gajah mundur ke petak H4. Sekarang pion G5. Langkah gajah tadi bentuk provokasi kawan. Memang untuk menekan posisi kuda F6 agar menteri ini tidak nyaman lagi kena pin-pinan semacam ini dan memprovokasi pion G5 ini. Saat ini kalian jangan melakukan pengorbanan semacam ini kawan. Kalian memang mendapatkan kompensasi 2 pion dan posisi sayap raja terbuka. Ini juga bisa dimanfaatkan oleh hitam. Jangan terburu-buru melakukan pengorbanan semacam ini. Memang menarik juga kalau kita membuat langkah-langkah pengorbanan macam Mikhail Tal. Tapi jangan terlalu ditiru kawan. Kalkulasi kalian harus benar-benar matang. Gajah mundur ke G3 dan sekarang kuda E4 tetap mengejar gajah. Pressure kuda C3 tak ada masalah kalau kuda C3 ini kawan. Masih ada pion, masih ada benteng dan menteri keluar ke petak B3. Apakah gajah ini mau dipertahankan dengan menteri ke petak E7 bisa, ataupun melakukan pertukaran kuda karena posisi pion kalian dalam ancaman kawan. Kalian butuh tempo untuk mempertahankan pion ini. Gajah sikat kuda C3 pilihan Anish Giri diambil balik oleh pion B. Lajur C kembali tertutup, tapi lajur B gantian sekarang semi terbuka. Perlu diperhatikan juga pada posisi ini kuda B6.
menjaga pionnya kawan atau potensi lompat ke C4 juga membuka akses bagi gajahnya berkembang nanti. Pion E3 untuk mengeluarkan gajah terang mengawasi petak C4, kalau kuda nekat lompat ya disikat saja. Pion H5 sekarang. Nah, ini poin penting kawan. Ini juga langkah bentuk provokasi dari hitam. Memprovokasi putih memainkan pion sayap rajanya juga. Karena ancamannya dari pion H ini adalah jelas pion H4. Gajah bisa terjebak kawan. Ke petak E5, pion F6 siap dimainkan. Kalau memainkan pion ini kawan, ke petak H3 atau langsung ke petak H4 terserah. Anggap saja ke petak H3, kuda akan ambil gajah G3. Menteri siap keluar juga kawan. Dan nanti punya opsi juga rokade panjang, gajah siap keluar, dan seterusnya. Tidak bagus juga memainkan pion sayap raja, pion H3 ataupun sekaligus pion H4, sama saja. Gajah tewas di langkah berikutnya. Dan pada posisi ini kawan, pilihan terbaik dipilih oleh Jan Christoph Duda. Tidak memperdulikan gajahnya kawan, dia melangkah pion C4. Pion H4 tetap dan gajah E5. Pion F6 lanjut Anies kiri, gajah posisinya sudah terjebak. Jan Christoph Duda tidak mencoba ambil materi seperti halnya kita kawan. Kalau sudah mepet, perwira sudah terjebak, kita ambil saja apa yang ada di hadapan kita. Mungkin pion F6, ancam menteri, dan mendapatkan pion yang di sini, lajur C terbuka. Kalau ambil pion di sini kawan, ya kalian sudah tidak bisa membuka lajur C lagi. Benteng dalam ancaman kalau sampai terbuka kawan. Jan Christoph Duda kembali memutuskan langkah terbaik dengan pion C pukul pion D5. Mengorbankan gajahnya dan diambil oleh Anies kiri. Pion F ambil gajah E5. Dan tidak langsung diambil balik, memilih mengeluarkan gajah dengan tempo skak. Kalau sekarang diblokade oleh pion, ya masih ada pion pukul pion kawan. Ataupun kalian juga pada posisi jika diblokade oleh gajah, maka pion ini juga akan kuat atau ambil pion yang ada di sini dengan kuda terlebih dahulu. Diikuti langkah gajah mundur lagi nanti kawan. Kalau terjadi pertukaran ya masih bisa diambil balik oleh menteri, tak ada masalah juga. Kembali ke langkah aslinya kawan. Di posisi ini Anies kiri memilih menggeser rajanya ke petak F8. Dan barulah sekarang kuda ambil pion E5. Ada langkah yang sedikit kuat dengan gajah ke D3 ancam kuda. Mungkin di sini hitam akan ambil pion yang ada di petak D5 atau mengeluarkan gajahnya ke F5 untuk mempertahankan kudanya kawan. Itulah pilihan dari hitam. Di sini Jan Christoph Duda untuk ambil pion yang ada di petak E5. Dan di sini kawan ancamannya terlihat, ancaman skak garbuan. Raja bergerak ke petak G7. Malah membuat posisi semakin terancam kawan. Terus apa langkah terbaiknya? Langkah terbaiknya ambil pion D5 menantang pertukaran menteri. Tapi memang melepaskan pion C7, melepaskan skak garbuan kawan. Tentu kuda G6 terlebih dahulu dimainkan. Setelah raja ini bergeser ke G7, mungkin diikuti langkah benteng melakukan skak terlebih dahulu, tapi kuda tewas. Ya tentu kuda akan ambil benteng terlebih dahulu, selepas itu diambil oleh raja. Benteng bisa meluncur atau kalian bisa bermain dengan pion F3 terlebih dahulu, melakukan pertukaran menteri, beberapa pilihan. Untuk saat ini terlihat posisi masih cukup seimbang. Ya dalam permainan cepat apapun masih bisa terjadi, mengingat posisi raja hitam ini sudah tidak nyaman lagi kawan. Engine masih menyatakan kedua belah pihak masih punya kans. Tapi setelah raja naik ke petak G7 ini kawan, bisa dimanfaatkan oleh Jan Christoph Duda dengan langkah terbaik gajah D3 ancam kuda. Dan di sini kuda mundur ke petak D6 lanjut Anies kiri. Dan dibalas dengan langkah rokade, sudah saatnya mengamankan raja. Anies kiri melanjutkan dengan pion G4, walaupun bukan langkah terkuat. Langkah terkuat adalah kuda F7 untuk segera menetralisir kekuatan kuda yang posisinya di outpost yang sangat mengganggu ini kawan. Sudah sering kali saya bilang bahwa posisi kuda semacam ini sebaiknya secepat mungkin kalian netralisir kekuatannya. Apakah sikat ataupun menantang pertukaran. Di sini Anies kiri memainkan pion G4-nya. Dan pion F4 dimainkan oleh Jan Christoph Duda. Sekarang apakah mau untuk end passen untuk membuka lajur F bagi benteng? Tentu tidak akan berani kawan Anies kiri. Bermain dengan benteng F8 dan sekarang pion E4. Untuk mencoba memberikan backup bagi pion F5-nya nanti,
pion G3 tidak diladeni oleh Jan Christoph Duda memainkan pion F5, Menteri G5 kawan. Dan di sini benteng ambil pion C7 karena ditinggalkan oleh Menteri dengan tempo skak. Raja mundur ke G8 sudah tidak mungkin lagi kawan. Kalau kalian blokade dengan kuda di sini ya bisa bermain dengan langkah pion F6 bisa dilanjutkan oleh putih, ataupun kalian bermain dengan pion D6 terlebih dahulu juga tak ada masalah kan, untuk membuka diagonal dukungan dari Menteri, ataupun juga ya persiapan nanti merepotkan pion ini juga. Di sini raja mundur ke petak G8 dan gajah ditarik mundur ke petak C1. Ke petak C2 juga bagus. Mundur ke petak B1 memberikan akses menterinya bergeser ke laju F nanti. Menteri hitam D2 lanjut Anies Giri mencoba eliminasi pion di sini. Di sini dibiarkan saja oleh Jan Christoph Duda. Menterinya keluar kawan, mencoba memberikan ancaman skakmat nanti di sini. Dan di sini Anies Giri akhirnya mengembalikan kelebihan perwiranya. Korbankan gajah, ambil pion F5. Diambil balik oleh pion, barulah sekarang Menteri ambil pion D4 skak dan mengawasi petak G4 kawan. Walaupun dalam posisi ancam kuda tidak akan berani ambil Menteri hitam nanti. Raja ke H1, kalau sekarang ambil kuda bahaya, ancamannya skakmat karena petak G4 sudah tidak ada yang menjaga. Menteri bisa meluncur, selanjutnya skakmat di dua langkah berikutnya. Melihat kekuatan benteng putih yang membatasi posisi rajanya di baris ke-7 ini kawan, Anies Giri mencoba menetralisir dengan benteng AC8 menantang pertukaran kawan. Tapi di sini Anies Giri mungkin tidak terlalu panjang mengkalkulasinya kawan. Pada posisi ini ada kombinasi 11 langkah skakmat yang ditemukan oleh Jan Christoph Duda. Pada posisi ini Jan Christoph Duda masih mempunyai waktu sekitar 3,5 menit kawan, mencoba meramu kombinasi itu, dan dia menemukan langkah kombinasi 11 langkah skakmat yang tak terhentikan lagi kawan. Seperti biasa, silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik untuk mengawali kombinasi 11 langkah skakmat itu. Sudah tak terhentikan lagi. Coba lihat di parameter paling bawah menunjukkan M11 ini adalah mat 11 langkah kawan. Kira-kira langkah pertama apa yang bisa dibuat untuk mengawali kombinasi itu? Duda menemukan langkah benteng G7 skak, mengorbankan bentengnya, langkah brilian kawan. Diterima oleh raja, seumpama digeser kawan, ancamannya lebih cepat, 4 atau 5 langkah berikutnya skakmat. Jika ingin 4 langkah skakmat, pion F6 terlebih dahulu dimainkan. Kalau selisih 1 langkah, ya Menteri keluar ke petak H5 terlebih dahulu. Raja ambil benteng, pion F6. Kalau diambil oleh benteng kawan, Menteri akan ke petak H7 skak. Raja bergeser dan diikuti langkah kuda bergerak ke G6 skak. Raja ke petak E8. Benteng tidak bisa ambil kuda kawan karena posisinya satu lajur dengan benteng putih. Raja bergeser dan skakmat kawan. Kalau raja tidak mau ambil, tapi di sini langsung diambil oleh Anies Giri. Kelanjutannya adalah pion F6. Tentu kalau diambil, ya diambil lagi oleh Menteri Putih. Tetap di beberapa langkah berikutnya skakmat lebih cepat juga kawan. 3 langkah skakmat malah akan lebih cepat. Di sini raja bergerak ke petak H6. Kemudian apa kawan? Kuda ke G4 skak. Raja ke G5. Kalau bergerak ke petak terang ini, ancamannya sama kawan. 8 langkah berikutnya juga bisa skakmat. Tapi memilih raja ke petak G5. Terus apalagi kawan, Menteri dikorbankan di petak F5 skak. Disikat oleh kuda. Dipukul balik oleh benteng kembali skak. Raja bergerak ke petak G6. Terus apalagi kawan, benteng ini apakah siap dibuka untuk discover check? Tentu. Apakah ingin mendapatkan Menteri? Tidak kawan. Digeser ke petak E5. Lanjut Jan Christoph Duda. Dan di posisi ini Anies Giri menyerah di langkah ke-33. Ancamannya tetap skakmat kawan. Raja hanya mempunyai 1 petak ke petak F7 diikuti benteng ke petak E7 skak. Kalau kalian blokade dengan benteng ya disikat oleh gajah, blokade oleh Menteri, sikat terus oleh gajah. Tetap ancamannya adalah ancaman skakmat. Raja ke G8 diikuti langkah kuda bergerak ke sini skak. Raja bergeser, benteng H7 skakmat.
Oleh karena itu, pada posisi setelah benteng ini hanya digeser ke peta E5, tidak mencoba untuk mendapatkan menteri ke peta F4 kawan, cukup ke peta E5, sudah membuat Anies Giri menyerah. Itu diawali dari posisi seperti ini tadi, setelah benteng hitam mencoba menetralisir benteng putih, benteng dikorbankan, dan seterusnya tadi kawan, terjadi skakmat di langkah ke-33, diikuti pengorbanan menteri yang cantik tadi kawan, membuat Jan Christoph Duda unggul atau menang pada game ketiganya pada langkah ke-33. Itulah kawan, menurut admin kombinasi terbaik untuk bulan November ini dari Jan Christoph Duda dengan kombinasi 11 langkah skakmat yang tak terhentikan lagi dengan pengorbanan-pengorbanan cantik dari Jan Christoph Duda. Di awal pembukaan dia sudah mengorbankan gajah, terus dikombinasi tadi dia mengorbankan benteng, mengorbankan menteri kawan. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.